Menjalankan misi Allah dapat berbahaya, ya, dapat menyebabkan bahkan kematian sekalipun. Untuk menyatakan siapa kita sebagai umat-umat Allah, ya, kita dapat menghadapi bahaya. Bagaimana kita bereaksi terhadap bahaya tersebut? Ya, apakah kita harus hanya diam-diam saja, sembunyi saja? Ada saatnya tentunya kita dapat dikatakan apa ya? Kalau belum saatnya mungkin kita dapat apa? Menghilang atau diam. Tapi bagaimana dalam peristiwa ini? Ya, apakah jalan yang Tuhan inginkan hanya berdiam dalam menjalankan misi Tuhan? Kalau Tuhan tahu ada saatnya kita sudah berdiam diri itu dapat menyelamatkan, bisa oke. Tapi kalau berdiam diri juga dapat membahayakan, kenapa kita harus berdiam diri? Apa masalahnya dari berdiam diri saja? Inilah pelajaran kita kemudian katakan. Bagi orang Yahudi yang berada dalam situasi yang digambarkan di atas, berdoa pasti akan dibarengi dengan berpuasa. Artinya, walaupun mereka bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, mereka kan sedang diancam ya. Tapi doa adalah pusat dari tanggapan mereka. Doa adalah satu saat mereka bermohon kepada Tuhan. Pelajaran penting apakah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ingat, kita Esther bicara tentang Esther dan Mordekai. Ini dalam satu konteks pelajaran sekolah sahabat kita yang berbicara tentang misi Allah, misi saya, misi kita, misi Allah dan misi kita. Apa hubungannya ini? Apa hubungannya menjalankan misi Allah dengan apa yang akan terjadi dengan bangsa Yahudi? Artinya, hubungannya adalah pada saat kita menjalankan misi Allah, itu dapat berbahaya. Menjalankan misi Allah dapat berbahaya. Ya, dapat menyebabkan bahkan kematian sekalipun. Untuk menyatakan siapa kita sebagai umat-umat Allah. Ya, kita dapat menghadapi bahaya. Bagaimana kita bereaksi terhadap bahaya tersebut? Ya, apakah kita harus hanya diam-diam saja, sembunyi saja? Ada saatnya tentunya kita dapat dikatakan apa ya? Kalau belum saatnya mungkin kita dapat apa? Menghilang atau diam. Tapi bagaimana dalam peristiwa ini? Ya, apakah jalan yang Tuhan inginkan hanya berdiam atau harus berbicara? Oke, nanti kita akan lihat ya. Apa masalahnya dengan berdiam diri saja? Kalau di sini dikatakan, ya dikatakan masalah dengan Esther kalau sampai dia berdiam diri saja, dia tetap akan mati. Itu dikatakan oleh Mordekai ya. Esther 4 ayat 13 sampai 14. Dalam menjalankan misi Tuhan, kalau Tuhan tahu ada saatnya kita sudah berdiam diri itu dapat menyelamatkan, bisa oke. Tapi kalau berdiam diri juga dapat membahayakan, kenapa kita harus berdiam diri? Apa masalahnya dari berdiam diri saja? Inilah Mordekai menyuruh ya, dikatakan jangan kira karena engkau dalam istana raja hanya engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini Esther cuma berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dalam kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, pertanyaannya ya, bukankah kalau kita lihat ya, bukankah kalau kita berdiam diri saja itu ada kalanya terbaik ya? Itu adalah hal yang terbaik. Sering kita mendengar silence is golden. Silence is golden ya. Diam, berdiam diri adalah emas. Kita berdiam diri adalah emas. Amsal 21 ayat 23 kadang juga berkata bahwa ada saatnya kalau berdiam diri itu adalah satu hal yang apa? Yang terbaik. Amsal 21 23 khususnya tentu saja dalam hubungan komunikasi satu dengan yang lainnya, bukan dalam mengkomunikasikan firman Tuhan. Dalam berkomunikasi antara suami dan istri, ya seringkali kita lihat silence is golden. Siapa memelihara mulut dan lidahnya? Amsal 21 23. Memelihara diri pada kesukaran. Jadi kalau Esther pada saat ini dia memilih untuk berdiam diri saja, bukankah dia dapat memelihara dirinya dari masa kesukaran? Tapi kita lihat Mordekai sudah katakan, biar kamu diam diri, kamu akan binasa ya dengan. Jadi kapan kita dapat menyatakan bahwa silence is golden? Kapan kita dapat menyatakan silence is golden? Apakah berdiam itu adalah satu apa? Kemasan. Apakah yes or no? Ini pertanyaan yang akan kita coba singgung sedikit. Walaupun kita belum masuk kembali ke kitab Esther, mari kita singgung sedikit tentang kalau dalam komunikasi dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, di mana saja. Kapan ini silence itu bisa menjadi atau berdiam diri itu dapat menjadi satu hal yang emas ya dengan kata lain ya. Saat berdiam diri itu sebagai emas, misalnya dinyatakan dalam Amsal 18 ayat 6 sampai 7. Bibir orang bebal
Bibir orang bebal, bibir orang bodoh menimbulkan perbantahan. Dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ini artinya kalau orang hanya asal ngomong aja istilahnya. Kalau kita hanya ngomong dengan adanya emosi, ya asal orang Manado bilang asal melontok, hanya ngomong hanya for the sake of talking, nggak ada isinya, nggak ada intinya dari pembicaraan kita, maka itulah hanya menimbulkan apa? Menimbulkan kemalangan saja, ya. Bibir orang benar menimbulkan perbantahan, ya. Bibir orang bebal bukan orang benar, ya. Bibir orang bebal. Amsal 18 ayat 6 dan 7. Artinya, orang bodoh, orang bebal itu dalam kitab Amsal itu digambarkan sebagai orang yang banyak bicara, yang tidak ada intinya, yang hanya ngomong asal ngomong aja, gitu. Ya, hanya ngomong karena emosi. Ya, kita cuma mau fokus pada diri kita, asal kita ngomong aja, ya, taruhlah di Facebook kita dan lain sebagainya. Ya. Dan juga kita ngomongnya di waktu yang salah. Ada kalanya kita mungkin yang kita katakan itu adalah hal yang benar, tapi kalau berada di waktu yang salah, itu jadi bermasalah. Jadi tidak tepat, tidak kena. Jadi ngomong itu kita harus tahu apa yang kita omongkan, kapan kita omongkan. Itu harus tahu kita kedua hal ini. Apa isinya yang kita omongkan dan kapan kita harus omongkan atau bicarakan. Namun dikatakan inilah sebabnya. Namun orang bijak tahu, orang yang pintar, orang yang benar tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Seperti ya pengkhotbah katakan ada waktunya untuk berdiam, ada waktunya untuk berbicara. Segala sesuatu itu ada waktunya. Orang yang benar, orang yang bijak, tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara. Amsal 10 ayat 9 misalnya dikatakan, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya? Siapa yang menahan bibirnya? Berakal budi. Kalau lagi berantem kita di rumah tangga atau apa, wah saya maunya ini opini saya, ini yang saya punya perasaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu apa? Tidak menyelesaikan masalahnya, lebih memperruwet masalah mungkin dengan kata lain ya. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dengan kata lain, saat berdiam diri itu emas adalah pada saat orang bijak dikatakan berdiam untuk mendengar terlebih dahulu. Jangan kita langsung asal ngomong, kita diam dulu ya. Dalam menghadapi argumentasi atau pertengkaran ya di rumah tangga di mana saja. Ini untuk peringatan kembali kepada kita ya. Dengar dulu dong. Apa yang ingin disampaikan oleh pihak lain ya. Jangan langsung kita ngomong ya. Apa dikatakan dalam Amsal 18 ayat 2 dan 13. Amsal 18 ayat 2 katakan orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi orang bebal ini ya. Ini perasaan saya, ini pandangan saya. Kamu harus dengar. Jadi tapi itu orang bebal itu ya. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Ayat 13. Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Itulah kebodohannya dan kecelaan. Jadi dalam berkomunikasi, dengar dulu. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Gantinya kita ingin orang mendengarkan tentang kita. Dengar dulu apa pihak terlalu. Kalau enggak kita udah emosi aja, kita udah nafsu aja untuk ngomong ya. Tapi orang bijak, selain dia mendengar terlebih dahulu, dia juga akan buat apa? Orang bijak hanya bicara bila perlu. Hanya bicara bila perlu. Dengan waktu yang tepat ya. Efesus 4 ayat 29 katakan, janganlah ada perkataan kotor. Ini perkataan kotor. Ini bukan hanya bukan memaki ya, memaki, tapi kata perkataan kotor dari bahasa Yunaninya atau bahasa Grekanya itu adalah toxic words. Kata-kata yang beracun, kaca yang berbisa. Ada perkataan kita yang dapat membunuh orang. Ya, mungkin kita benar, kita dalam pihak yang benar, tapi kita menggunakan kata-kata yang membuat orang terluka dan tidak pernah melupakan perkataan yang benar yang keluar dari mulut kita. Hati-hati, itu adalah perkataan kotor. Kalau perkataan kita, walaupun yang kita katakan itu benar, ya tentang seseorang, apa yang orang lain perbuat, ya orang lain perbuat itu yang dia buat salah, lalu kita menegur kesalahannya, tapi kita menggunakan perkataan yang beracun, yang mematikan, yang membunuh. Membunuh, itulah perkataan kotor. Ya.
Jadi janganlah ada perkataan yang beracun, dengan kata lain. Janganlah ada perkataan yang berbisa yang keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Perkataan yang baik untuk membangun. Ya. Di mana perlu. Kadang-kadang ada yang tidak perlu dikatakan. Diam aja. Kalau tidak perlu, kenapa? Kadang-kadang orang tidak bisa menerima apa yang kita katakan. Akhirnya kalau kita ngomong hanya untuk jadi apa? Jadi ribet, jadi masalah ya. Ya nggak usah. Di mana perlu? Ini firman Tuhan yang bilang, saudara. Kalau kita mau bicara, yang perlu itu, dikatakan apa? Firman Tuhan Efesus 4:29. Baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang memperoleh perkataan yang kita keluarkan itu adalah untuk apa? Mendapatkan rahmat, dengan kata lain. Mendapatkan rahmat. Ya. Jadi itulah. Jadi timing itu penting sekali. Ya. Ini untuk peringatan untuk kita semua, termasuk saya ya. Kalau mau bicara, timingnya harus tepat. Timing ya. Timing menurut Christopher Reeve. Ya. Dia katakan apa? Timing is very important. Pengaturan waktu dalam berbicara itu sangat penting. Kapan mau ngomong itu sangat penting. Kata-kata hanya dapat memberikan dampak positif kepada orang lain jika dan ketika mereka siap untuk mendengarkan. Jadi kadang-kadang Amsal sering katakan kalau dalam orang lagi marah, jangan langsung berargumentasi dengan orang yang marah, tinggalkan dulu mungkin ya. Pergi dulu ke padang gurun, ke soto rumah atau apalah ya. Sampai tenang dulu, sampai tenang. Sampai orang yang sedang marah itu kemudian siap untuk mendengarkan. Entah itu suami Anda atau istri Anda, kasih tenang dulu. Baru kemudian kita bisa berbicara. Jadi timing, waktunya itu harus tepat. Dan coba kita lihat ini diaplikasikan kepada Yesus ya. Yakobus sudah bicarakan dan kita bisa lihat ini juga terjadi kepada Yesus ya. Hai saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 19 katakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yesus itu cepat sekali untuk mendengar. Pada saat orang mencoba untuk menjebak dia, orang datang untuk menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ya, bercoba untuk berargumentasi dengan Yesus. Yesus gak langsung jawab. Ya. Mereka tanya sesuatu, Yesus katakan, apa pengertianmu? Ya. Apa pemahamanmu? Ya. Jadi dia bertanya terlebih dahulu supaya mereka mengeluarkan. Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu isi hati ini orang-orang Farisi yang coba untuk menjebak dia. Tapi Yesus apa yang tertulis? Apa yang kau ketahui? Ya. Dan lain sebagainya. Pada saat orang-orang Yahudi ini, orang-orang Farisi datang, dengan kuasa mana? Dengan kuasa mana kamu ini apa? Dengan kuasa mana kamu ini melakukan mujizat atau memutarbalikkan itu bisnis kami di dalam Ka'bah? Banyak sekali mereka ingin kamu. Kuasa kamu itu kuasa mana? Oh, Yesus bisa aja, oh, kuasa saya kuasa surga dong. Saya kan anak Allah. Saya anak Allah, itu kuasa saya dari surga. Bisa aja Yesus ngomong begitu kan. Tapi Yesus jawab apa? Dalam peristiwa pada saat ditanya dari kuasa mana sampai kamu memutarbalikkan itu eh, orang-orang yang berbisnis di Ka'bah. Yesus katakan, hey, tolong jawab dulu. Dengan kuasa apa Yohanes Pembaptis membaptiskan? Jadi dia tanya dulu. Jadi dia begitu ya. Dia ingin supaya apa? Mendengar terlebih dahulu. Dan coba kita lihat, selalu itu yang terjadi pada saat dalam diri Yesus. Dia mau untuk mendengar terlebih dahulu sebelum dia kemudian berkata-kata. Ya, pada saat Yesus berhadapan dengan Pilatus ya, Pilatus datang bertanya kepada Yesus, engkaukah raja orang Yahudi? Kalau Yesus itu, kalau dia seperti kalau saya Yesus, oh iya, ya saya raja semesta alam. Mungkin saya akan bilang seperti begitu ya. Tapi tidak Yesus kita. Jawab Yesus apa? Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Yesus ingin mendengar. Yesus ingin mengetahui isi hati lebih jauh daripada Pilatus sebelum dia apa? Berbicara. Jadi bagi Yesus dalam keadaan tertentu ya, dia tahu bahwa silence is golden ya. Kenapa? Kadang-kadang dia harus berdiam pada saat ditanya. Kenapa? Karena seperti statement ini ya. Mereka yang tidak mengerti saat Anda berdiam. Those who do not understand your silence. Mereka yang tidak mengerti kediaman Anda yang berdiam. Tidak akan pernah apa? Will never. Mereka tidak akan pernah mengerti tentang perkataanmu. Mereka tidak akan pernah mengerti perkataan. Itulah sebabnya Yesus menganjurkan hati-hati dalam menggunakan perkataannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia
Yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Hati-hati. Berhati-hati dengan perkataan. Ada yang katakan, oh, word doesn't matter. Apalagi dengan politik-politik yang ada di Amerika Serikat. Oh, perkataan itu nggak penting. Yang penting perbuatan. Perkataan itu nggak ada artinya. Hati-hati. Dari setiap perkataan itu dapat menggerakkan apa? Menggerakkan revolusi dan lain sebagainya. Jadi kita harus berhati-hati dengan setiap perkataan kita. Tetapi, poinnya, apakah pada saat kebinasaan sedang mengancam orang Yahudi, Esther harus berdiam? Ya, kapan saat berdiam itu bukan emas? Saat berdiam itu bukan emas ketika kita harus mengambil keputusan. Ya, pada saat kita berdiam dan tidak mengambil keputusan, maka itu adalah hal yang salah. Dalam mengambil keputusan, kita harus dapat menyatakan di pihak mana kita berada. Ya, di pihak mana kita berada. Berdiam itu dan tidak mengambil keputusan itu menyebabkan bukan sesuatu hal yang baik, bukan hal yang emas ya. Mordekai menyuruh Esther ya, sekalipun engkau pada saat ini berdiam saja, engkau dapat mati, engkau pasti akan mati. Tapi bangsa ini pasti akan dengan cara lain Tuhan akan apa? Lepaskan ya. Sehingga tidak heran C.S. Lewis katakan, there is no neutral ground in the universe. Tidak ada tempat netral di alam semesta. Ya, kalau kita lihat peperangan antara Haman dan Mordekai itu adalah lambang ya, pergumulan antara yang baik dan yang jahat. The great controversy, pertentangan besar antara setan dan Kristus ya. Ada pertentangan yang besar. Dan kita tidak bisa diam, berdiri, aduh ikut setan saat-saat tertentu, ikut Yesus saat-saat tertentu. Tidak ada tempat netral, saudara. Kita tidak bisa plin-plan dan netral. Ya. Tidak ada tempat netral di alam semesta, menurut C.S. Lewis. Setiap inci persegi, every square inch, setiap sepersekian detik itu dapat diklaim oleh Tuhan dan diklaim kembali oleh setan. Jadi tidak ada tengah-tengah. Jadi satu detik kita berada di pihak Tuhan, satu detik, kalau kemudian berikutnya bukan berada di satu detik berikutnya, aduh bukan di pihak Tuhan, bukan di pihak setan. Enggak. Kita hanya ada di pihak Tuhan atau di pihak setan. Dalam setiap detik atau setiap inci persegi kehidupan kita. Jadi kita tidak dapat berdiam dalam untuk mengambil keputusan kepada pihak mana kita mau berserah atau menyerahkan diri kita. Dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh berdiam diri. Dalam mengambil keputusan, kita tidak boleh netral. Diam diri kan, oh, kamu ikut mama atau ikut papa? Oh, saya nggak ikut mama atau papa, saya diam-diam aja lah. Oh, kadang-kadang kita harus menyatakan kepada siapa kita harus memihak, mengikuti. Dengan kata lain, ya ini bukan anak-anak yang harus orang tua bercerai atau apa, bukan. Tapi poinnya seperti itu ya. Ikut Tuhan atau ikut setan ya. Jadi satu yang berdiam diri bukan emas adalah kita di mana kita harus berbicara selalu untuk kemuliaan Allah, jangan diam-diam. Dalam memuliakan Allah, jangan pernah kita berdiam diri. Harus kita nyatakan untuk memuliakan Tuhan, jangan kita berdiam diri. Untuk membawakan misi Tuhan, kita dapat menyatakan kemuliaan Allah ya. Menyatakan kemuliaan. Lukas 19 ayat 37, ayat 39 dan 40 katakan, ketika Yesus dekat ke Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia. Murid-murid Yesus mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Lalu beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-murid itu, jangan ribut. Aduh, mungkin pusing telinga kami. Lalu jawab Yesus apa? Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jadi untuk memuliakan Tuhan, jangan pernah berdiam. Keluarkan suara untuk memuliakan Tuhan. Apalagi, kita harus juga berbicara sebagai wakil Allah. Yesaya 58 ayat 1 katakan apa? Serukanlah kuat-kuat. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Sebagai wakil Allah, kalau Tuhan ingin menyatakan kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan, jangan takut-takut. Aduh, nanti kalau saya melawan tentang LGBT, nanti ada orang-orang yang akan susah ya ini, atau orang-orang akan bawa saya ke pengadilan dan lain sebagainya. Saya tidak perlu takut ya. Jangan takut-takut. Padahal walaupun ya artinya
dalam menyatakan apa yang firman Tuhan katakan ya, dalam pembahasan-pembahasan saya mungkin Anda sering lihat, sering kali saya katakan kita harus berhati-hati ya dengan sosial media kita. Saya sering kali menyinggung orang-orang yang apa ya, yang menggunakan sosial media mereka untuk secara mungkin mereka tidak sengaja mereka sedang apa? Menyombongkan diri mereka dan lain sebagainya, atau itu mencegah juga saya supaya tidak menyombongkan diri saya. Tapi bukan saya tidak tendeng aling-aling. Tapi poinnya adalah kalau saya berbicara tentang sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan dan saya sampaikan melalui acara kita seperti saat ini, kalau itu memang harus terjadi dan orang harus unblock saya tahu ada orang-orang yang sudah unblock, sudah block saya, bukan unblock ya, sudah block saya. Kalau oleh sebab mungkin apa yang saya katakan di acara kita, well, kalau itu memang harus terjadi, so be it ya dengan kata lainnya. Biarlah itu apa? Biarlah itu terjadi. Tapi kita harus apa? Untuk dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan, kita jangan pernah ragu-ragu ya. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut-takut. Seperti Yesaya 58 ayat 1 katakan. Dan inilah yang kita lihat. Inilah yang kita lihat bagaimana pada akhirnya, bukan pada mulanya, pada akhirnya Esther menjadi berani ya. Kembali kepada kitab Esther. Keberanian Esther ya. Kenapa? Karena pada mulanya dia takut ya. Pada mulanya dia takut. Semula dikatakan apa? Semua pegawai raja, penduduk daerah tahu hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Lalu kemudian ini satu statement yang cukup menarik dikatakan di sini. Apa ini statementnya? Aku dikatakan, aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Anda tahu ini apa artinya? Ya. Kenapa? Dalam Esther 2 ayat 22. Esther 2 ayat 22, Esther menyatakan tentang adanya melalui apa yang dinyatakan Mordekai kepada Esther, Esther dapat menyampaikan kepada raja tentang ada dua orang yang berusaha untuk membunuh raja. Dan orang tersebut kemudian dihukum. Anda bisa baca itu dalam Esther pasal 2 ya. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Esther bisa menyampaikan kepada raja dan sekarang dia tidak bisa atau seperti seakan-akan takut untuk menghadap raja? Kenapa? Waktu peristiwa itu terjadi, itu mereka masih dalam masa bulan madu, istilahnya ya. Raja masih sering berkunjung kepada Esther, ke tempat di mana Esther ditempatkan sebagai ratu. Tapi sekarang ini sudah 30 hari, raja nggak pernah datang. Dengan kata lain, raja mungkin lebih tertarik kepada gundik-gundik lainnya. Ya, raja lebih berhubungan sebagai raja-raja zaman dahulu untuk memenuhi kebutuhannya, dia memiliki bukan hanya ratu, dia memiliki begitu banyak gundik, begitu banyak gundik. Dan Esther itu sudah bukan pilihan utamanya lagi dalam memenuhi kebutuhan seksual daripada sang raja. Dengan kata lainnya, boleh kita nyatakan seperti itu. Jadi sudah lama raja itu tidak berjumpa, berada di tempat apa? Tempat Esther yang mana dia bisa sampaikan tentang apa yang dapat terjadi ini. Itulah sebabnya dia rasa takut. Saya ini sudah bukan lagi uh, uh, favorit daripada sang raja. Sudah 30 hari. 30 hari saya tidak dipanggil menghadap raja. 30 hari raja tidak bersama-sama dengan saya. Kalau saya hanya begitu datang saja kepada raja, saya bisa dihukum mati. Kenapa? Karena datang kepada raja tanpa diundang, itu dapat menjadi ancaman bagi keselamatan raja. Apalagi jika Esther ini misalnya dari pemikiran-pemikirannya, wah ini sudah raja sudah seperti udah sedikit tidak terlalu dekat dengan Esther, maka mungkin saja Esther ini marah pada raja, jangan sampai dia datang pada raja untuk membunuh raja dan sebagainya. Itulah sebabnya undang-undang di Medo Persia atau Persia itu tanpa diundang ratu sekalipun bisa dihukum mati. Ratu sekalipun bisa dihukum mati. Tapi inilah ya. Tapi apa yang menguatkan Esther ya? Berani, menjadikan dia berani. Karena apa yang dikatakan oleh Mordekai. Adanya iman daripada Mordekai. Iman daripada Mordekai ya. Dikatakan di sini dalam Esther 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira. Karena engkau dalam istana raja, maka engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, kau mungkin takut, engkau mungkin ragu-ragu, ya, kamu takut mati dan lain sebagainya. Tapi bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Tapi engkau, kalau kamu berdiam, engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Tetapi siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Itulah iman daripada siapa ya?
Iman daripada Mordekai. Walaupun kamu takut, walaupun kamu ragu-ragu, kamu takut mati karena 30 hari raja tidak pernah bertemu dengan kamu. Kamu kalau mati, kamu pasti akan mati. Tapi kalau Tuhan melepaskan bangsa ini, itu dapat terjadi. Bagi orang Yahudi akan timbul, walaupun kamu tidak bantu, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dari pihak siapa? Atau dari tempat mana yang akan melepaskan mereka? Tidak ditulis ini, tapi intinya itu adalah merujuk kepada Tuhan, kepada Yahweh mereka. Ya, kepada Yahweh mereka. Dan inilah kita lihat ya, iman Mordekai ini, coba kita lihat ya. Iman Mordekai ini, ya, kita lihat Ester 4 ayat 3, ya. Kita lihat bagaimana mereka kemudian berpuasa. Ya. Pada saat sebelum ini Ester 4 ayat 3 ini sebelum Mordekai bicara dengan Ester, apa yang Mordekai lebih dahulu buat ya. Pada saat dia mendengarkan tentang kabaran tentang kepunahan yang akan terjadi kepada bangsa Yahudi, dikatakan ada perkabungan yang telah terjadi. Mordekai berkabung dan seluruh orang-orang Yahudi yang mendengar tentang kehukuman mati yang akan terjadi pada mereka juga apa? Berkabung ya. Ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan kain abu sebagai lapik tidurnya. Kita sudah baca tadi. Kenapa? Ini adalah tanda daripada apa? Tanda daripada orang yang bertobat dan mencari Tuhan. Ya. Perkabungan, puasa, ratap tangis. Ya. Tetapi sekarang, Yoel 2 ayat 12 katakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, ada kata puasa di kitab Ester, ada kata puasa di kitab Yoel. Dengan berpuasa, dengan menangis, ya, perkabung, orang berkabung adalah orang yang menangis, ada perkabungan ya. Berkabung, menangis. Dan dengan mengadu, ya, ratap tangis. Jadi ratap tangis, mengadu, menangis, perkabungan, dan juga ada apa? Orang-orang berpuasa. Dan dengan iman Mordekai inilah, dengan iman Mordekai inilah, Ester maju menghadap raja. Ester maju menghadap raja. Saya tidak tahu kenapa slide saya hilang, tetapi cukup menarik. Kita lihat dalam kitab uh, Ester pasal yang pertama. Kitab Ester pasal yang pertama. Wasti sang ratu tidak mau bertemu dengan raja. Pada saat raja minta dia untuk dipertontonkan, dia tidak mau. Dia tidak berani. Bukan tidak berani, tapi dia tidak mau. Ya, dia tidak mau untuk bertemu dengan raja untuk dipertontonkan. Tetapi kita lihat dalam Ester pasal 5, ya tadi itu kita sudah lihat juga. Ester sangat mau untuk bertemu dengan raja. Kalaupun aku harus mati, setelah dia berkata, melihat apa yang dikatakan oleh Mordekai, setelah dia melihat iman Mordekai, Ester berkata, sekalipun aku akan mati, biarlah aku mati. Biarlah aku mati. Itulah iman Ester yang tumbuh, dikuatkan oleh sebab adanya seorang yang beriman, Mordekai, yang berpuasa, mengadu, berkabung, ya, untuk supaya ada kelepasan bagi umat-umat Tuhan. Kiranya, ya, kiranya ini dapat iman Mordekai ini juga dapat menjadi iman kita, ya, iman kita yang berkabung, ya, berpuasa, menangis melihat keberdosaan yang ada di sekeliling kita, berkabung, menangis, berpuasa melihat umat-umat manusia yang kalau tidak menerima Yesus Kristus dapat mengalami kebinasaan kekal. Mari kita seperti Mordekai ingin agar tidak ada seorang pun yang dibinasakan, melainkan semua orang dapat diselamatkan bagi kerajaan surga. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.